wabarakatuh. Saya Abriana, NIM 208200007, jurusan Teatership SA Angkatan 2020, akan mereview buku yang berjudul Sejarah Penaklukkan Jawa, karya dari Ahmad Wahyu Sudrajat, yang diterbitkan oleh Sociality. Buku ini memiliki panjang 20 cm, lebar 14 cm, dan tebal 2 cm. Mempunyai halaman sekitar 283 halaman. Dahulu, orang Eropa tidak mempunyai gambaran letak geografis Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi yang dimiliki orang Eropa, maka mereka mulai melakukan pelayaran menggunakan kapal yang dilengkapi senjata. Tokoh yang mengawali perjalanan ke timur adalah Bartholomeus Dias 1487 dan Vasco da Gama 1497 dengan kapal Alvil serta pasukan Portugis. Awalnya mereka menemukan jalur rempah-rempah dari pusat perdagangan India, lalu melakukan perjalanan menuju Malaka. Kemudian pada bulan November 1511, Al-Bokhariyu tinggal di Malaka untuk menahan serangan Melayu. Sebelumnya, Portugis telah mengirim mata-mata untuk pergi ke Indonesia bagian timur pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Francisco Serra. Ekspedisi Portugis dalam mencari rempah-rempah untuk negara Eropa telah menuai hasil bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rempah-rempah di sana. Hal tersebut memicu ekspedisi bangsa Eropa lainnya dalam mencari rempah-rempah. Karena setelah tekanan Spanyol terhadap Belanda mengakibatkan perang pada tahun 1560 sampai 1648 memberikan perubahan besar terhadap negara tersebut. Efek dari peperangan antara Belanda dan Spanyol membuat Portugis yang berafiliasi dengan Spanyol merahasiakan jalur pelayaran ke Asia. Akan tetapi, kedatangan Belanda ini membuat bangsa Portugis yang berada di Banten kaget karena jalan menuju pulau rempah-rempah yang mereka rahasiakan, tetapi Belanda mampu menemukan jalan menuju pulau rempah-rempah. Pada tahun 1597, Belanda kembali ke negaranya dengan membawa rempah-rempah hasil dari ekspedisi pertamanya. Tanggal 1 Mei 1598 terdapat sekitar 22 kapal milik 5 perusahaan berbeda yang melakukan pelayaran, akan tetapi 14 di antaranya akhirnya kembali. Pelayaran yang ditunggu oleh perusahaan dagang Belanda ini memberikan gambaran jelas bahwa ekspedisi itu tidak dikehendaki. Pada tahun 1619, Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coer. Dialah yang nantinya membawa VOC kokoh dalam monopoli perdagangan. Maka tidak heran jika nantinya akan ketegangan antara pihak VOC Inggris Banten untuk menguasai wilayah Jawa bagian barat ini. Berkaitan ini adalah salah satu konflik lanjutan dari diplomatik yang telah dilakukan di Eropa, di mana Inggris tahu tentang monopoli perdagangan yang nantinya akan dilakukan oleh VOC. Apalagi mereka sebenarnya terlibat oleh pertikaian perdagangan. Pertikaian kedua bangsa tersebut juga diberi perlawanan yang dilakukan masyarakat Muslim yang dipimpin oleh Pangeran Wijaya Kusuma.
Faktor lainnya yang membuat Belanda ingin menguasai VOC dan ingin membuat tempat di sana adalah ketika Peter Both yang datang ke Banten di akhir 1610 melihat bahwa Banten bukan tempat yang baik bagi mereka. Pengganti Both di Banten sebenarnya juga tidak merasa nyaman di sana. Jatuhnya Batavia ke tangan VOC mengakibatkan mereka harus membangun kota ini kembali. Setelah melihat potensi yang ada di wilayah Jawa dan letaknya yang sangat strategis, mereka saling berebut untuk menempati wilayah Jawa. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.